นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทิโรภุเกอธิคัมเมสังคันหัตติจะญาตเกเตนะโสกิติงปโปติปิจจสักเกปโมดติติ Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, pagi ini kita bersama-sama melakukan puja bakti sebagaimana yang dilakukan setiap hari Minggu. Namun hari ini merupakan hari yang khusus, hari yang istimewa bagi kita. Karena pada hari ini tanggal 13 Oktober 2019 ini merupakan hari akhir masa wasa atau dikenal sebagai Mahapawarana, di mana para biku setelah 3 bulan pada musim penghujan ini berdiam di satu tempat, satu wihara. Pada hari ini merupakan batas akhir dari 3 bulan itu. Ada beberapa hal sehingga pada hari Mahapawarana ini dikatakan sebagai hari khusus, hari istimewa. Yang pertama, pada hari Mahapawarana ini dikenal sebagai hari di mana Sang Buddha membuka dunia. Artinya, dari alam dewa, alam manusia, hingga alam neraka atau alam peta, semua bisa saling melihat. Pada waktu itu, setelah Sang Buddha mengajarkan Abhidhamma kepada ibunda beliau turun pada akhir masa wasa ini, yang dikenal sebagai Dewa Rohana. Ada 3 tangga yang menjulur dari alam dewa ke alam manusia, di mana masing-masing makhluk bisa saling melihat. Dewa bisa melihat manusia, bisa melihat alam peta. Manusia bisa melihat dewa, bisa melihat peta. Demikian juga di alam peta, mereka bisa melihat manusia dan juga bisa melihat dewa. Maka pada saat keluar wasa Mahapawarana ini dikatakan sebagai hari di mana Sang Buddha membuka dunia. Masing-masing bisa saling melihat. Yang kedua, hari yang dikenal sebagai Mahapawarana ini juga merupakan hari istimewa bagi para biku. Bukan hanya para biku diam di satu tempat kemudian bisa keluar. Namun pada hari istimewa ini, ya, dikatakan istimewa itu karena pada hari ini nanti para biku akan melakukan pawarana.
Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah mendengar kata pawarana. Namun juga ada yang belum pernah mendengar. Atau mungkin pernah mendengar tetapi separuh-separuh, belum penuh. Pawarana artinya kesediaan. Ada 3 macam pawarana. Yang pertama dikatakan yang Bapak Ibu pernah lihat, pernah baca di amplop, di buku yang ada tulisan kertas pawarana. Kertas pawarana ini sebagai pengganti catuk pacaya. Ya, catuk pacaya adalah sebutan bagi para biku untuk menyebut nama lain dari uang. Karena biku tidak bisa menerima uang langsung, maka umat mempersembahkan catuk pacaya melalui lembaran kertas itu. Nah, kertas ini dinamakan sebagai kertas pawarana yang bisa langsung dipersembahkan kepada biku. Sedangkan catuk pacaya itu dititipkan kepada rapia. Pawarana yang kedua adalah kesediaan umat kepada para biku. Kesediaan untuk membantu. Bante, saya pawarana. Atau Bante, jika ada kebutuhan-kebutuhan selama Bante tinggal di sini, silakan beritahu saya. Ini namanya pawarana, kesediaan untuk membantu. Namun pawarana yang dilakukan oleh umat kepada biku ini ada masa waktunya, ada batas kadaluarsanya. Kalau Bapak Ibu mengucapkan pawarana kepada biku, batas waktunya, ya, kalau ucapannya seperti tadi itu batas waktunya itu 4 bulan. Setelah 4 bulan, berarti saya sudah pawarana, tapi kok tidak pernah meminta, karena waktunya sudah kadaluarsa. Setelah 4 bulan para biku minta, maka para biku melakukan pelanggaran pacitya. Kecuali kalau Bapak Ibu mengucapkan, Bante, selama Bante menjadi biku, saya pawarana. Apa yang Bante perlukan silakan beritahu saya. Ini seumur dia menjadi biku. Kalau dia sudah lepas, sudah tidak ada permintaan lagi. Tidak bisa minta lagi. Ini pawarana umat kepada biku. Kesediaan untuk membantu catuk pacaya atau 4 kebutuhan hidup para biku. Yang ketiga, yang dilakukan oleh para biku saat ini, yang dikenal sebagai maha pawarana. Kesediaan untuk menerima nasihat. Mengundang. Masing-masing biku mengundang biku yang lainnya. Sanggam Bante pawarema kitena wa sutena wa parisangkaya wa wadantu no ayasmanto anu gampang upadaya pasanta patikari sama. Bante, saya mengundang Bante untuk menasihati saya tentang apa yang Bante lihat, Bante dengar, Bante curigai. Setelah saya melihatnya, mengetahuinya, maka saya akan mempraktikkan yang lebih baik lagi. Biku senior mengundang biku junior mengundang biku senior. Kenapa ada pawarana, ada undangan? Supaya masing-masing memberikan teguran, memberikan nasihat, memberikan masukan.
Sebagaimana yang kita ketahui, kehidupan kita yang tinggal bersama-sama itu tidaklah mudah. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tinggal bersama-sama, kemungkinan ada hal-hal yang tidak baik yang mungkin menimbulkan marah, jengkel, dan yang lainnya. Otomatis itu akan muncul. Seperti halnya Bapak Ibu berkeluarga. Ada anak, suami, istri. Bagi yang belum punya anak pun juga bisa muncul hal-hal yang tidak menyenangkan. Suami, istri. Kehidupan pertama, hari pertama mungkin belum muncul. Tapi setelah selang waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kejelekan-kejelekan, sifat buruk, kebiasaan tidak baik bisa muncul. Dan itu mengganggu orang lain. Suami bisa mengganggu istri. Istri bisa terganggu atau mengganggu suami. Tidak mungkin seumur hidup selamanya kedua pasangan atau suami istri ini bisa terus menerus tanpa ada problem, tanpa ada masalah. Demikian juga para biku, meskipun hanya 3 bulan, tapi 3 bulan itu pasti akan ada kata-kata, tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin membuat tidak senang satu dengan yang lainnya. Maka pada saat hari Mahapawarana ini, para biku mengundang yang lainnya untuk memberikan teguran, memberikan nasihat, memberikan masukan. Sehingga kebersamaan di dalam kelompok sangga yang dikatakan sebagai suka sangga samagi, persatuan dari kelompok adalah kebahagiaan. Kelompok bukan sangga, kelompok bukan hanya untuk para biku saja, tapi untuk perumah tangga, 2 orang berkumpul, 2 orang lebih, itu juga namanya kelompok. Sebagai perumah tangga, Bapak Ibu juga memiliki kewajiban untuk mendengarkan, untuk memberikan nasihat kepada yang lain. Apalagi kalau kita Bapak Ibu sebagai perumah tangga yang dikatakan dirubuki adik game, sangkan hati tak nyatake. Orang bijaksana, giro orang bijaksana atau orang pandai, setelah memiliki materi cukup dengan kebutuhan hidupnya itu, memiliki kekayaan, dia akan menggunakannya untuk membantu keluarga. Karena tidak mungkin kita akan hidup sendiri. Kita bisa kaya, bisa punya materi banyak, juga akibat adanya keluarga. Nah, keluarga ini yang bagaimana? Kita sering mengatakan sanak saudara. Ya, sanak saudara, keluarga. Yang kita mengerti sanak saudara atau keluarga itu yang berhubungan darah secara langsung. Kakek, nenek, buyut, bibi, paman, dan yang lainnya. Anak-anak. Namun yang namanya sanak saudara atau keluarga bukan hanya mereka yang berhubungan darah. Teman-teman yang sangat dekat dengan kita. Itu juga namanya saudara. Wisesa paramangnyati. Apa keluarga yang dinamakan keluarga yang tertinggi itu?
keakraban, dekat, hubungan dekat, akrab, itulah yang dinamakan sebagai keluarga. Dan yang kedua, keluarga di dalam dhamma, di jalan dhamma. Nah, jadi yang namanya keluarga bukan hanya satu ayah, satu ibu, bukan hanya paman, bibi, dan yang lainnya. Dalam agama Buddha, namanya keluarga, sanak saudara itu jauh lebih luas. Dan kalau kita mau mengacu yang berhubungan dengan darah secara langsung, sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang tidak pernah menjadi saudara kita, tidak pernah menjadi keluarga kita. Maka Sang Buddha mengibaratkan tulang-tulang kita itu seandainya tidak hancur, tidak hilang, tulang-tulang kita itu bisa membentuk sebuah gunung Wipula. Lahir mati, lahir mati. Satu kelahiran berapa saudara kita? Dua kelahiran berapa saudara kita? Satu kelahiran saja kita tidak bisa menghitung jumlah saudara kita, apalagi satu kalpa. Sehingga tidak ada satu orang pun yang tidak pernah menjadi saudara kita, yang tidak pernah menjadi keluarga kita. Jadi kalau kita membicarakan mengenai saudara ini, dia bukan saudara saya, Bante. Dia bukan siapa-siapa, tetapi dia dekat dengan saya. Saya ada perlu bantuan apa, dia yang paling cepat membantu saya. Dia yang katanya sebagai keluarga, kalau saya sedang ada perlu, malah dia meninggalkan saya, tidak mau membantu. Jadi keluarga, sanak saudara, bukan hanya sekadar hubungan secara fisik, tetapi juga secara batin, secara mental. Saudara yang sesungguhnya, yang satu darah, satu orang tua, tapi kalau dia tidak mau membantu yang lainnya, sesungguhnya dia bukan sebagai saudara, bukan sebagai keluarga. Orang lain tanpa ada hubungan darah, tapi membantu kita, akrab dengan kita, itulah sesungguhnya saudara kita yang dinamakan sebagai keluarga. Keluarga pada saat suka maupun duka. Ini keluarga yang sesungguhnya, sanak saudara yang sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu merantau ke Jakarta, keluarga secara langsung ada di tempat kelahiran. Sekarang Bapak Ibu ada di Jakarta, siapa yang membantu kita? Apakah yang satu darah? Bukan. Mereka yang membantu kita adalah orang-orang dekat kita, yang akrab dengan kita. Maka itu dikatakan sebagai saudara. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, menjadi saudara, menjadi keluarga, tidak hanya sekadar kita itu dekat, tidak hanya sekadar dia itu ada hubungan darah. Menjadi saudara bisa muncul dari beberapa sebab. Ada 4 sebab yang dikatakan sebagai saudara itu. Sebab menjadi saudara. Biku, sesama para biku, setelah diupasampada, semula kita tidak mengenal, kemudian menjadi biku,
menjadi samanera, maka itu di keluarga di dalam Dhamma. Mereka yang memberikan pertolongan, nisaya, memberikan bantuan, itu juga dikatakan sebagai saudara. Mereka yang mengajarkan Dhamma kepada kita, itu juga dikatakan sebagai saudara. Jadi secara singkat, penjelasan mengenai saudara, keluarga, adalah mereka yang selalu siap membantu kita, baik pada saat suka maupun duka, baik membantu secara materi maupun membantu non materi, seperti nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk. Ini adalah saudara, ini adalah keluarga. Bagaimana kita bisa menjadi saudara? Kita bisa menjadi keluarga orang lain yang tidak kita kenal. Karena tidak semua, kalau kita tidak kenal, tidak akrab, kita akan mampu membantu. Tentu kita harus memberikan kondisi-kondisi. Mereka yang layak dikatakan sebagai saudara, sebagai keluarga, adalah mereka yang siap membantu kita di saat susah maupun di saat senang. Bisa memposisikan dirinya menjadi orang yang layak dibantu. Bagaimana orang yang layak dibantu itu? Tahu diri, tahu menghormat orang lain. Maka ini orang-orang yang bisa mendapat bantuan dari kita. Banyak saudara yang muncul belakangan. Kalau orang itu sedang makmur, usahanya maju, saya saudaranya ini Bante, saya saudaranya itu. Tapi begitu orang itu susah, saya bukan apa-apanya. Apalagi kalau ada tagihan hutang, tidak mau membantu. Ini bukan saudara. Saudara di saat senang saja, tetapi ketika susah tidak mau membantu. Untuk membantu saudara, karena untuk membantu keluarga itu juga dikatakan sebagai berkah. Nyatakan nanca sanggahu, membantu keluarga etang manggalang utamang. Etang manggalang utamang. Membantu keluarga, menyokong keluarga adalah berkah utama. Jadi kalau Bapak Ibu mengharapkan berkah, berkah tidak ada di mana-mana. Berkah ada di dekat kita. Kepada orang-orang yang akrab, di keluarga, kepada keluarga kita. Mampu membantu mereka, ini adalah berkah. Tentu kalau kita mampu membantu, kita akan merasakan bahagia. Bisa menolong mereka yang kesulitan. Bisa menolong mereka yang menderita, yang kesusahan. Siap untuk memberikan bantuan kapan saja. Jadi, setelah kita mengetahui ada orang-orang yang memang memiliki ciri-ciri tadi, ciri-ciri orang yang bisa dibantu, yaitu yang dikatakan sebagai keluarga. Namun meskipun keluarga, tapi kalau orang itu hanya mau pada saat senang, tidak mau pada saat kita susah, itu kita harus hati-hati. Karena meskipun dia mengatakan saudara, dan secara umum di masyarakat dia itu ada saudara kita, dia sesungguhnya bukan saudara kita. Dia bukan keluarga kita. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjadi saudara, menjadi keluarga? Nah, Sang Buddha memberikan cara bagaimana
Seseorang itu bisa disenangi oleh orang lain, bisa dekat dengan orang lain, bisa akrab dengan orang lain. Yang pertama adalah dana. Orang yang memiliki kegemaran memberi, ya, apalagi ini musim Katina Dana, ya, sebentar lagi musim Katina Dana, atau umat-umat berdana pada saat masa Katina. Semua umat Buddha pasti mengenal arti berdana. Tidak ada umat Buddha yang tidak tahu arti berdana. Meskipun bukan umat Buddha, mereka juga tahu arti dana. Tapi dana dalam pengertian Buddhis yang bagaimana? Berdana dalam pengertian Buddhis, merelakan sebagian apa yang kita miliki untuk kebahagiaan orang lain. Merelakan sebagian apa yang kita miliki atau memberikan sebagian apa yang kita miliki untuk kebahagiaan orang lain atau makhluk lain. Kalau kita punya pemikiran berdana supaya saya dapat materi yang lebih, supaya usaha saya lancar, artinya supaya kita sendiri bahagia, ini beda dari pengertian berdana di sini. Berdana supaya kita itu akrab, dekat, adalah dengan pemikiran, dengan tekad, dengan niat. Saya akan membantu dia supaya dia terbebas dari penderitaan, terbebas dari kesulitan. Meskipun kita tidak mendapatkan untung, ya, jangan dipikir untung ruginya. Kalau saya membantu dia, apa yang saya dapat? Ini secara umum banyak yang terjadi. Mau membantu hanya untuk mereka yang memang punya materi banyak. Tapi kalau mereka yang tidak punya materi, males. Kalau saya membantu dia, nanti dia paling akan datang ke saya untuk minta lagi. Tapi kalau saya membantu si dia, ya, ekonominya kecukupan, nanti dia akan membantu saya, akan memberi saya. Jadi, meskipun itu dikatakan sebagai dana juga, namun dana yang ingin saya jelaskan di sini, prinsipnya, dasarnya adalah memberi untuk meringankan beban mereka. Memberi untuk mengurangi penderitaan mereka. Kalau bebannya dikurangi, kalau penderitaannya dikurangi, tentu mereka akan bahagia. Meskipun hanya sesendok nasi, bagi mereka yang belum makan dari pagi, itu sudah bahagia. Maka orang yang gemar memberi dengan tekad, dengan niat untuk kebahagiaan orang lain, makhluk lain, orang itu otomatis akan dekat dengan kita. Jangankan manusia, maaf, anjing, kucing yang kita kasih makan setiap hari, dekat dengan kita tidak? Dekat. Kita datang saja disambut. Itu hewan, apalagi manusia. Apakah kita punya pemikiran, saya kalau memberi makan anjing, kucing, nanti anjing, kucing itu akan membantu saya? Tidak pernah. Ya, tidak akan pernah muncul seperti itu. Kita memberi untuk kebahagiaan binatang itu. Sehingga akibatnya anjing itu, kucing itu ketika kita datang, dia juga dekat dengan kita. Apalagi kalau kita sedang ada masalah, kesetiaan seekor anjing tidak bisa diragukan lagi, ya. Kalau Bapak Ibu punya anjing di rumah, dia rela mengorbankan dirinya untuk menolong majikannya. Tapi kalau saudara, orang, belum tentu.
Ini hanya sekadar contoh. Jadi memberi dengan pikiran, dengan tekad, dengan niat untuk kebahagiaan makhluk lain, untuk kebahagiaan orang lain. Jangan sampai kita berpikiran saya mau memberi dengan sistem barter. Saya memberi ini, apa yang saya dapat? Ini tidak akan menimbulkan kedekatan, tidak akan menimbulkan suasana kekeluargaan, menjadi sanak saudara. Yang kedua, piyawaca. Piyawaca adalah ucapan yang menyenangkan, tutur kata yang menyenangkan, yang dicintai oleh semua orang. Jadi tidak ada satu orang pun yang suka, senang mendengar kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata membual, bohong, dan sebagainya. Semua orang suka dengan kata-kata yang indah didengar, tidak kasar, benar, dan membawa manfaat. Kalau apa yang kita katakan itu menyenangkan orang lain, setiap kata-kata yang kita ucapkan itu juga menyenangkan orang lain. Tapi jangan salah mengerti ya. Menyenangkan di sini jangan sampai punya pemikiran asal Bapak senang. Ya. Itu beda lagi. Kalau kita mengucapkan sesuatu asal Bapak senang begitu, itu nanti bisa kebalik seperti apa namanya? Manis di bibir. Ya. Jadi seperti kurang bagus. Oleh karena itu, yang dimaksud baik, menyenangkan, juga harus bermanfaat. Tidak hanya menyenangkan orang lain, tapi tidak ada manfaatnya. Ini tidak masuk dalam piyawaca. Jadi yang dikatakan sebagai piyawaca itu ucapan yang menyenangkan, yang benar, yang membawa manfaat. Manfaat untuk orang lain. Ya. Jadi meskipun suatu saat, meskipun itu baik, kata-kata kita itu baik, benar, membawa manfaat, tapi kalau kondisinya belum saatnya untuk disampaikan, ya kita harus bisa menahan diri dulu. Jadi ada waktu-waktu yang harus kita tahu bagaimana kita mengucapkan sesuatu. Jangan asal, yang penting benar, baik, ada manfaatnya, tapi waktunya tidak sesuai, tidak tepat. Maka kata-kata yang baik itu akan menjadi kata-kata yang tidak baik dan tidak bermanfaat kalau waktunya tidak tepat. Nah, kita perlu mengucapkan kata-kata ini, nasihat-nasihat kepada siapa? Kepada siapa saja. Meskipun dia bukan sebagai saudara kandung kita. Kalau dia memerlukan, seperti orang bisa menjadi saudara karena kita mengajarkan dhamma. Ada orang yang dekat, dia belum mengerti dhamma, belum pernah ke wihara. Setiap minggu diajak ke wihara, 1 kali tidak bisa, 2 kali, 2 kali tidak bisa, 3 kali, akhirnya 4 kali, nggak usah diajak lagi, menunggu sudah. Ini juga namanya keluarga. Ya, kita mampu mengajak orang lain untuk ke wihara, untuk berdana, untuk meditasi. Tapi kalau kita ngajak anak-anak, ya sudah Bante, saya kasih tahu 1 kali, 2 kali nggak mau, ya saya biarkan. Nah, jadi apalagi kalau anak-anak yang ada tinggal dengan kita satu rumah. Kalau anak-anak belum mau,
Jangan sampai kita putus asa. Kalau dengan orang lain kita tidak putus asa, selalu diajak, selalu dikasih tahu. Kepada anak-anak juga tidak boleh putus asa. Lalu diajak, tentu kata-katanya yang baik, yang menyenangkan, yang membawa manfaat. Kalau kita berteman dengan seseorang tapi kata-katanya itu suka mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, apakah kita mau bergaul, berhubungan dengan dia? Tidak mau. Ya. Jadi siapapun juga, jangankan orang, ya. Konon ada satu cerita, tanaman pun kalau kita nyiram tanaman dengan marah-marah, ngomel-ngomel, tanamannya nggak berbuah katanya. Tapi kalau kita nyiram tanaman dengan baik, ya semoga tanaman ini tumbuh dengan subur, berbuahnya lebat, tanaman itu juga bisa subur. Itu kan tanaman. Nah sekarang kalau binatang bagaimana? Binatang lebih peka lagi. Seekor gajah yang baik, karena sering mendengar kata-kata tidak baik dari pencuri, gajah istana ini ya, gajah istana yang sudah terlatih, baik, bisa dikendalikan. Tapi setiap malam mendengar pembicaraan tidak baik dari pencuri yang merundingkan aksinya di situ. Lama-lama gajah ini menjadi gajah yang tidak baik juga. Bapak ibu yang suka bicara baik, suami istri suka bicara baik, anak-anaknya juga akan terbawa menjadi anak-anak yang baik. Kalau bapak ibu tidak suka bicara yang baik, didengar oleh anak-anak, anak-anak nanti juga akan mengikut menjadi punya pelajaran bicara yang tidak baik. Dan tidak akan mudah mengajak anak-anak untuk berkumpul. Demikian juga di dalam lingkungan kita, pergaulan kita, teman-teman apakah di perusahaan, di tempat umum, di wihara, kalau kita bicaranya tidak baik, suka marah-marah, karyawan juga tidak akan dekat. Orang-orang meskipun di wihara, tapi kalau suka marah-marah, kata-katanya tidak baik, teman-teman juga akan menjauh. Ini bukan sebagai penyebab untuk menjadi keluarga. Maka untuk menjadi sanak saudara keluarga, kata-kata yang baik yang perlu dikembangkan. Yang ketiga adalah atak-carya. Melakukan sesuatu yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan apa yang menguntungkan untuk kita. Kalau apa yang menguntungkan untuk kita, tadi seperti istilahnya menjilat. Ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, maka ini namanya atak-carya. Merupakan salah satu cara untuk menjadi saudara, sanak saudara, menjadi keluarga. Ya. Jadi kalau ada perbuatan, tadi yang dana itu adalah dengan materi, sekarang dengan perbuatan. Misalnya kita ke wihara, ada daun yang mengotori wihara, kita ambil, taruh di tempat sampah. Ke toilet, toiletnya kotor, dibersihkan, disemprot pakai air. Supaya apa? Orang yang masuk senang. Kalau toiletnya kotor, senang tidak kita? Enggak senang. Tapi kalau kita masuk ke toilet, toiletnya itu bersih, senang, bahagia. Ya. Itu sederhana saja. Kita menggunakan
Tapi bukan berarti Bapak Ibu nanti ke sini untuk membersihkan toilet. Kalau kita setelah menggunakan toiletnya itu kok kotor, ya kita coba bersihkan. Ya, ini melakukan yang bermanfaat, yang sederhana, yang kita temui setiap hari. Kita sering ke wihara, biasa kita duduk di tempat duduk. Kita jalan duluan, masuk duluan, tempat duduknya belum ada, kita sediakan. Ini bermanfaat. Maka Dewa Saka dulu, sebelum menjadi Dewa Saka, beliau selalu berpikir apa yang bisa saya kerjakan untuk orang lain. Orang-orang kalau kesini kok kehausan, panas, disediakan tempat minum. Jadi mereka ketika lewat bisa minum. Di sini tempatnya jauh, tidak ada saung, tidak ada atap. Bagaimana kalau saya membuat saung di sini supaya mereka bisa berteduh? Dibuatlah saung. Di sungai ini tidak ada jembatan. Mereka yang mau menyeberang harus melewati bahaya. Dibuatlah jembatan. Hingga akhirnya beliau memiliki teman 32. Melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat itu. Hingga setelah kematian beliau menjadi dewa yang dikenal dengan Dewa Saka di alam surga Tawatingsa. 33 dewa. Itu konon ceritanya seperti itu. Ya. Jadi melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk orang lain, atak carya. Kalau kita melakukan seperti ini, kita akan menjadi dicintai, menjadi kecintaan oleh setiap orang. Jangankan orang lain, keluarga kita juga senang. Yang keempat, samanatata. Samanatata ini memposisikan diri kita itu sama. Diri kita sama dengan orang lain. Jadi ada satu perumpamaan yang digunakan Sang Buddha. Para biku dulu menjadi biku, ada yang dari kesatria, brahmana, wesa, sampai penyapu jalan seperti Bante Upali. Namun ketika menjadi biku itu tidak ada yang dibeda-bedakan. Ini kesatria, ini brahmana, ini penyapu jalan. Tidak dibeda-bedakan. Sang Buddha mengibaratkan seperti air sungai. Air sungai yang mengalir ke laut. Sungai A, sungai B, sungai C mengalir ke laut. Setelah sampai di laut, airnya namanya adalah air laut. Bukan air sungai A, air sungai B, air sungai C. Ibu Wesaka, kenal Ibu Wesaka ya? Ibu Wesaka adalah salah satu sponsor atau sponsor utama wanita Sang Buddha. Beliau ketika mengunjungi Sang Buddha melepaskan semua perhiasannya di luar dan menyuruh pembantunya untuk membawa. Masuk ke wihara, tidak ada saya ini orang kaya. Meskipun Ibu Wesaka ini adalah orang yang kaya. Tapi ketika masuk ke wihara, semua adalah sama. Seperti tradisi di Sri Lanka. Konon katanya kalau pas hari Uposatha semua pakai baju putih-putih. Tidak ada yang pakai baju warna. Semua sama. Tidak terlihat ini orang kaya, ini orang pendidikan atau bagaimana. Semua sama. Jadi sama di sini artinya tidak meninggikan ego kita. Saya ini pendidikannya tinggi. Saya ini orang kaya. Tapi semua di depan Sang Buddha adalah sama. Kalau kita punya teman yang tidak suka meninggikan ego seperti itu, tentu kita akan dekat dengan dia. Tapi kalau orang yang selalu mengungkit-ungkit
pendidikan, kekayaan dan yang lainnya, orang seperti itu mungkin akan didekati oleh orang yang membutuhkan. Ya, karena itu keluarga yang tidak keluarga pada saat senang saja begitu sulit, tidak ada yang mau dekat. Nah, Ibu Bapak saudara-saudari sekalian, jadi orang bijaksana kalau sudah mendapatkan kekayaan, mendapatkan materi, tidak hanya dimiliki sendiri, tapi digunakan untuk membantu keluarga. Keluarga di sini bukan keluarga saudara secara langsung saja, tapi keluarga sebagaimana yang saya sampaikan di depan tadi. Ya, orang yang dekat atau di dalam kebahagiaan tertinggi atau keluarga yang tertinggi adalah wisesa. Ada kedekatan, keakraban. Kalau akrab, kalau dekat, itu adalah keluarga. Lebih dari keluarga secara langsung. Jadi, kalau kita punya materi untuk membantu keluarga, artinya untuk membantu mereka yang memang membutuhkan. Karena orang bijaksana tahu dengan membantu mereka, meskipun tidak diminta, akibat dari membantu itu, dia akan memiliki kehormatan, nama baik, dikenal, akrab di masyarakat. Itu manfaat yang didapat saat ini. Dan setelah meninggal, peca sake pamudati. Setelah meninggal dari alam ini, dia akan berbahagia di alam surga, ya, atau alam dewa. Jadi orang yang gemar mengembangkan dana, piyawaca, atak cariya, dan samanatata, dia akan berbahagia dalam kehidupan ini, dan setelah meninggal, dia akan berbahagia di alam surga. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan akhirnya Sabbe Sata Bawantu Sukitata. Sadhu, sadhu.